Hari ini atau malam ini izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara, yaitu kita akan memulai dengan sholat berjamaah Isya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk sholat tarawih, dan setelah itu kita akan lanjut dengan zikir dan tahlil baca surat Yasin bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita sudah melantunkan zikir dan doa untuk almarhum Profesor Dr. Muhammad Hidayat yang telah wafat pada 1 Ramadan 1447 Hijriah karena sakit di Malang. Saya ingin mengundang apabila Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan kesan-kesan. Saat ini saya sebagai senior di gereja di Malang. Waktu saya muda dulu, saya juga pernah ditangani oleh almarhum Bapak Profesor Hidayat, di mana saya pernah menjadi sparring untuk menjadi juara di kejuaraan antar perguruan tinggi yang memperebutkan Piala Presiden. Saya mewakili dari kontingen IKIP Negeri Malang pada waktu itu tahun sekitar 79. Saya dilatih khusus beliau di rumahnya di Jalan Cipto. Selama 3 bulan saya di Gembleng, setiap hari 3 bulan, sehingga saya menjadi juara serang bindar antar perguruan tinggi se-Indonesia. Itu dari didikan beliau. Beliau waktu itu sama-sama saya dekan Fakultas Pertanian, beliau dekan Fakultas Kedokteran. Di tempat saya ini doktornya banyak. Setelah bersahabat, mulai sama-sama dokter dekannya, selesai jadi dekan, langsung beliau menginginkan Fakultas Kedokteran banyak doktornya, maka beliau memberi contoh, beliau daftar sendiri, kemudian ngangkat 15 orang yang kuliahnya bersama-sama naik bis ya waktu itu untuk menaikkan derajat dari Fakultas Kedokteran, dan itu berhasil. Salah satu contoh seorang pimpinan yang memberikan contoh, karena mau gak hanya menyuruh sekolah, dirinya sendiri juga sekolah. Jadi sama-sama kelompok 15 ini yang berhasil menambah jumlah dokter, tidak di kedokteran saja, juga di Universitas Brawijaya. Iya, kenangan saya sebagai putra terakhir, saya banyak melihat bahwa beliau itu sosok yang inspiratif buat saya. Sosok beliau memang bukan sosok yang terbiasa mengajarkan secara langsung ya. Bagi saya beliau lebih banyak mengajarkan dengan sikap atau perilaku atau keseharian beliau saja. Jadi saya banyak belajar dari apa yang beliau lakukan setiap hari, setiap saat secara konsisten, baik itu sebagai seorang ayah, seorang profesional, seorang guru, seorang teman, seorang pemimpin. Itu saya perhatikan dari keseharian beliau. Jadi itu inspirasi bagi saya. Sebagai anak, saya berharap, saya berdoa supaya
Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala kekhilafan beliau di balik semua amal baik perbuatan yang dia sudah berikan dampak pada sekitar bagi orang banyak, tapi tentunya beliau juga punya kekurangan. Mungkin sudah ada salah kata dan salah ucap yang menyinggung orang lain. Saya berdoa semoga dimaafkan oleh Bapak Ibu dan Allah mengampuni segala khilaf beliau. Bapak itu orang yang disiplin, perfeksionis, selalu segalanya mau yang sempurna, dan beliau adalah sosok yang visioner, yang mungkin orang lain tidak membayangkan ke depan, tapi beliau mempunyai mimpi sesuatu yang something different. Terima kasih Pak Tres ya, terima kasih banyak. Di awal beliau mengenal saya, beliau minta saya untuk tidak usah meneruskan pendidikan, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi istri yang baik untuk suami, dan karena beliau seorang dokter, beliau mengatakan saya akan ajarkan kamu untuk menjadi istri dokter yang baik, yang menjadi panutan bagi lingkungan. Saya mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima beliau sebagai hambanya yang sudah bertanggung jawab pada keluarga, sudah melaksanakan tugasnya sebagai profesi, sebagai guru, sebagai bapak bagi anak-anaknya, sebagai eyang bagi cucu-cucunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafannya, memaafkan salahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan menjauhkan beliau dari siksa kubur dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.